Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudaraku, kita memperingati hari Jumat Agung, tanggal 18 April tahun 2025. Saudara-saudaraku, di hadapan kita juga ada perjamuan Tuhan, perjamuan asa yang kudus yang akan kita nikmati bersama. Setiap tahun kita selalu memperingati hari kematian Tuhan Yesus dalam rangkaian ibadah Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya percaya setiap kita mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Bagi orang percaya, tidak cukup kita hanya sekedar datang beribadah ke gereja. Kita merasa sudah selesai, saya membalas kebaikan Tuhan. Bahkan sebenarnya kita tidak akan pernah bisa membalas apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, waktu minggu yang lalu dalam khotbah saya tentang Minggu Sengsara, saya mengatakan beberapa hal kepada kita semua, yaitu berbahagialah orang percaya yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, yang kemudian tugas kita adalah melayani Dia di luar batas kemampuan dan kesanggupan kita. Biarlah Tuhan yang bekerja. Yang ketiga, Minggu Sengsara mengajarkan setiap kita jangan pernah merendahkan anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku, Jumat Agung adalah hari yang pasti spesial bagi setiap orang percaya. Mari bersama-sama kita membuka kitab Kolose pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membaca bunyi firman Tuhan. Saudara tolong simak baik-baik. Bapak Ibu yang menonton khotbah ini di rumah, engkau sambil membuka Alkitabmu dan engkau boleh melihat setiap ayat demi ayat dalam Kolose 1 ayat 13 sampai ayat 23. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Katakan amin, saudara-saudaraku. Saya akan tetap terus baca ayat 15 sampai ayat 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kata Ia lebih utama dalam segala sesuatu, ya saudara-saudaraku, perhatikan ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah, perhatikan ini, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan apa, saudaraku? Pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Katakan amin, saudara-saudara. Hari ini judul khotbah di Jumat Agung yaitu menghayati arti penebusan. Saudara, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada satu ayat dalam Markus pasal 15
ayat 31 yang saya akan bacakan buat kita semua. Dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 31. Markus 15 ayat 31, begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Nah, saudara-saudaraku, Jumat Agung adalah hari yang memiliki arti dan mulia. Saya katakan itu hari-hari yang sangat mulia. Hari ini adalah hari yang mulia. Benar, Allah menciptakan hari itu adalah hari baik. Tetapi momentum Jumat Agung bagi saya itu hari yang sangat spesial, hari yang penuh dengan makna, hari yang penuh arti, penuh makna. Hari di mana segala dosa umat manusia ditebus oleh darah atau nyawa Yesus. Saudara perhatikan, tadi kita membaca dalam bunyi firman Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Tanpa darah Yesus, tanpa kematian Tuhan di atas kayu salib, maka tidak akan ada yang namanya pendamaian. Tidak akan ada, saudara-saudaraku. Jadi, jalan ini yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Tadi saya katakan Jumat Agung adalah hari yang punya arti dan makna yang luar biasa. Ya, karena melalui kematiannya di kayu salib, saya dan saudara ditebus oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, menghayati arti penebusan. Penebusan memiliki arti memaafkan atau mengampuni dosa melalui kematian Yesus Kristus. Dengan kematiannya atau dengan penyalibannya yang pada akhirnya penyaliban Yesus itu akhirnya mengadakan pendamaian antara Allah dan ciptaannya. Tadi kita sudah baca ayat 21, lanjut ayat 22-nya begini bunyi firman, saudara. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dulu kita tidak kudus, dulu kita penuh dengan celah, dulu kita cacat di hadapan Tuhan. Nah, kematian Yesus di kayu salib membuat saya dan saudara menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang tidak bercela dan tidak bercacat. Saudara, hidup ini harus diperjuangkan. Selalu saya selalu katakan, kalau kita membaca perjuangan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, sampai kemudian di jalan Via Dolorosa, sampai kemudian puncaknya dia mati di Bukit Golgota. Setiap tahun kita membaca, mendengarkan khotbah-khotbah tentang Jumat Agung, saudara. Ya, sekarang saudara harus mengerti bahwa penebusan itu punya arti yang sangat luar biasa. Ya, kalau masih ada orang, ya, kalau masih ada orang percaya yang hidupnya tidak ada damai, karena kan ini kan diperdamaikan, didamaikan kita. Kalau masih ada orang yang hidupnya tidak ada damai, suka bermusuhan, saling membenci, tidak suka perdamaian, maka saya mau katakan orang itu belum mengerti makna penebusan dan belum menghayatinya. Iya, Bapak Ibu, jangan pandang enteng masalah hal ini. Ya, kalau kita merasa hidup kita tidak damai, tidak ada damai, mari kita punya kesadaran untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita bereskan dulu hal-hal yang perlu dibereskan dalam hati dan hidup kita. Itulah salib. Salib mengajak saya dan saudara untuk menyangkal diri kita. Ya, untuk kita tidak berlaku egois dalam hidup ini, untuk kita tidak berlaku jahat dalam hidup ini. Saudara pikir Tuhan tidak bisa menghindari salib? Sangat bisa. Tetapi jalan salib harus dia tempuh. Untuk apa? Untuk menebus saya dan saudara. Ini yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Ini yang tidak bisa dimengerti. Apakah Tuhan berubah?
Tidak, dia tetap dengan komitmennya, dia tetap dengan misinya, datang untuk menyelamatkan setiap umat yang percaya, orang yang percaya kepada dia. Saudara, saya katakan tadi penebusan memiliki arti memaafkan atau mengampuni. Bapak Ibu, ya, dengan siapa sekarang kehidupan kita bermasalah? Dengan siapa kita punya kebencian? Dengan siapa kita punya dendam? Demi Tuhan yang hidup, hilangkan kebencian itu, hapuskan dendam itu, lupakan masa lalu. Kita mau hidup kita kudus, mau hidup tidak bercela, dan hidup kita tidak mau bercacat. Nah, saudara, secara cepat saya ingin kita melihat nasihat-nasihat Rasul Paulus ini yang luar biasa. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya begitu kagum bagaimana karya Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya dan saudara. Perhatikan, nasihat Rasul Paulus ini sangat tegas, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, ya, bagaimana caranya kita menghayati arti penebusan. Nah, yang pertama, saudaraku, kita baca ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, yang pertama, bertekun dalam iman. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dipakai arti kata tetap setia percaya. Engkau harus tetap setia percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Saudara, mengapa kita harus bertekun di dalam iman? Karena potret 2000 tahun itu, 2000 tahun yang lalu itu benar-benar satu gambaran bagaimana Yesus dalam ketekunannya, dalam kesetiaannya, dalam kesedihannya, dia harus menanggung dosa umat manusia. Saudara, saya mohon kepada engkau semua yang menonton video khotbah ini, jangan engkau memperbesarkan banyak persoalan dalam hidup ini. Bagaimana sekarang hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita benar-benar mau bertekun di dalam Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata, kita harus beriman atau tetap setia percaya. Saudara, banyak orang yang merasa setelah jadi orang Kristen, saya pasti akan selamat. Belum tentu, saudara-saudaraku. Saya sudah sering sampaikan bahwa keselamatan itu harus tetap terus dikerjakan. Apakah keselamatan itu bisa hilang, Pak Pendeta? Keselamatan di dalam Tuhan itu mutlak satu kali dikerjakannya. Tapi kalau engkau menyangkal Yesus, sama saja engkau menyalibkan dia kali yang kedua. Sama saja engkau sudah menjadi orang yang murtad, meninggalkan Tuhan. Saudara, mari kita menyimak jalan salib yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, bertekun dalam iman. Yang kedua, saya tidak lama, saudara, Jumat Agung ini, karena saya percaya semua kita mengerti dan memahami ini semua. Yang kedua, kemudian dipakai kata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ayat 23, tetap teguh, ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Atau dalam bahasa yang lain dipakai kata, berdiri teguh pada Kristus. Nah, ini dia, saudara-saudaraku. Kita mau bertekun dalam iman, kita mau setia percaya kepada Tuhan, dan kita mau tetap teguh di dalam Kristus. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus, sebagian besar mereka mati martir, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan saya dan saudara sekarang? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita merasa, saudara-saudara, hidup kita, kalau kita ada persoalan, kita merasa, berat sekali. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Hidup itu sebetulnya berat kalau kita jauh dari Tuhan. Itu yang berat. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, persoalan-persoalan yang sepertinya berat akan selalu kita akan merasa menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Saya banyak pengalaman dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, ya, dan saya tidak lama berkhotbah di Jumat Agung ini, saudara-saudaraku. Nanti hari Minggu
kita akan beribadah lagi di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, saudaraku, ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelannya. Jangan mau digeser. Yang ketiga, saudaraku, jangan mau digeser. Atau dengan kata lain, jangan sampai melepaskan harapan yang sudah diberikan. Saudara, kita melihat dulu Efesus pasal yang kedua. Secara cepat, saya ajak kita semua untuk melihat Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 11 dan 12. Efesus 2 ayat 11 dan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Perhatikan ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ini dia, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, tapi karena Yesus mati di kayu salib, kemudian saudara-saudaraku, Alkitab tadi katakan dalam Kolose 1 ayat 14, Kolose 1 ayat 13, kita itu dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sehingga kita punya pengharapan. Jadi yang ketiga, saudaraku, jangan mau digeser. Nah, saya ingin mengajak kita semua, para pendengar yang menonton video khotbah ini, Bapak Ibu yang beribadah, ya, hari ini 3 hal saya bagikan secara cepat, ya, bagaimana caranya kita menghayati arti penebusan. Yang pertama, bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, jangan mau digeser. Jangan mau. Kalau engkau mengalami penggeseran-penggeseran dalam posisi kehidupan dalam dunia ini, baik mungkin di tempat pekerjaan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi jangan sampai iman percayamu bergeser. Engkau sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan, kerajaan kuasa kegelapan, masuk kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, 3 hal ini yang membuat saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku. Sampai matinya di kayu salib, Yesus hanya memikirkan keselamatan hidup orang lain. Tadi kita sudah baca, bukan, Markus pasal 15? Sampai matinya di kayu salib, yang difikirkan oleh Tuhan Yesus adalah murid-muridnya, orang lain yang belum percaya kepada dia. Kita kembali baca Markus 15 ayat 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Saudara, kalau engkau menolong orang lain dan engkau mengabaikan dirimu lebih dahulu, kalau engkau memikirkan kepentingan orang lain dan engkau menggeser atau mempending dulu keinginanmu, engkau hebat, engkau luar biasa. Kalau engkau lakukan itu untuk Tuhanmu, untuk sesamamu, maka kita mulai pantas menjadi anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan sampai matinya di kayu salib, Yesus hanya memikirkan keselamatan hidup orang lain. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah engkau memikirkan orang lain? Saya mengajak kita semua, saudara-saudaraku. Perkataan ini memang ada di Injil Markus. Perkataan ini diolok-olok oleh orang-orang pada waktu itu, waktu mereka melihat Yesus. Karena waktu Yesus lewat,
Orang banyak mengolok-olok dia, menghina dia, menghujat dia, mencaci maki. Tuh lihat kalau pakai bahasa bebasnya. Orang lain dia selamatkan, dirinya enggak dia selamatkan. Nah saudara, saya mau berkata, jangan egois dalam hidup ini. Jangan hanya mikirkan dirimu sendiri. Pikirkan juga kehidupan orang lain. Pikirkan, bantu orang lain. Apa yang engkau bisa bantu? Dengan engkau membantu orang lain. Kalau engkau bantu dia, karena engkau pernah mengalami anugerah daripada Tuhan, dan engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya itu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, marilah kita hayati arti penebusan Kristus di kayu salib. Semoga kiranya kita dapat terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kita mau hidup takut di dalam Tuhan. Hidup mencintai Tuhan untuk selama-lamanya. Selamat hari Jumat Agung. Selamat memasuki Minggu Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalam